Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Herlianika. Beliau sehari-hari menjabat program advisor dari KLESPI. Mungkin sekilas tentang KLESPI itu apa? Mungkin KLESPI itu adalah sumber daya dan perwakilan suara internasional dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi peralatan listrik dan inisiatif percepatan pasar secara umum. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian bumi melalui program-program penurunan emisi gas CO2. Sekilas itu tadi CSV dan materi dari Bu Herlin pada siang hari ini yaitu konsumsi energi di sektor rumah tangga di Indonesia secara umum. Untuk waktu 30 menit kepada Bu Herlin, kami persilahkan Bu Herlin. Terima kasih Pak Moderator, Pak Eko. Ya, mungkin kurang dari 30 menit boleh ya Pak Eko, karena presentasi saya hanya 15 slide. 15 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali akhirnya kelas bisa bikin webinar bersama dengan EBTKE untuk sharing fakta yang kami temukan dari NU survei yang kami lakukan tahun lalu. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ibu Marice. Apa kabar Ibu Marice? Terima kasih sudah bergabung. Pak Tulus Abadis, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Pak Tulus. Mohon maaf ya. Pak Edi Sartono, terima kasih atas dukungannya selama ini karena kelas itu bekerja sama sangat intensif dengan Pak Edi Sartono. Mungkin ini kenang-kenangan yang sangat berharga ya sebelum Bapak masuk ke waktu pensiun seperti Ibu Marice. Pensiun tapi tetap berkarya di energi konservasi dan renewable energy ya Pak. Lalu saya juga terima kasih kepada Ibu Evi Wahyuningsih dari IEA dan Mas Catur dan teman-teman saya dari GIZ Group Renewable Energy. Semuanya warrior energy di Indonesia. Saya senang sekali kita semua bisa melihat apa yang ada di Indonesia, terutama di sektor rumah tangga yang mungkin sering orang anggap sepele. Next, Mas Irfan. Apa itu kelas? Mungkin belum banyak yang tahu tentang KLAPS seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. KLAPS itu adalah sumber daya dan perwakilan suara internasional yang terkemuka sebenarnya terutama untuk kebijakan efisiensi peralatan listrik dan inisiatif percepatan pasar. Sejak tahun 1999 KLAPS sudah bekerja sama dengan sekitar 100 negara. Pada umumnya kita bekerja sama untuk menurunkan emisi CO2 di setiap negara dalam rangka melestarikan bumi. Lalu KLAPS ini mendapat dukungan dari para dermawan yang ingin berkontribusi sangat besar dalam kelestarian bumi ini. Jadi kira-kira itulah KLAPS. Next, Mas. Next. Jadi kira-kira begini yang dilakukan oleh KLAPS, yaitu mendukung pengembangan dan implementasi kebijakan. Jadi kami memberikan advice tentang kebijakan-kebijakan yang tepat di setiap negara untuk pencapaian penurunan emisi CO2, terutama di sektor perumahan. Kalau kita lihat, kita tanpa sadar banyak sekali menggunakan energi ya. Lihat dari gambar sebelah kanan, begitu semerautnya sebenarnya kalau di suatu lingkungan yang padat, ada yang pakai AC, ada yang pakai rice cooker nggak dimatiin, banyaknya warung nasi yang pakai rice cooker, pakai juicer dan sebagainya. Itu semua sudah kita hitung, di EBTKE sudah dihitung, nanti kita akan lihat faktanya seperti apa. Next.
Ini kelas di dunia, jadi di berbagai belahan dunia kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 negara. Kantor kami di Washington DC dan kami bekerja sama udah di Eropa, di Afrika, di Asia. Indonesia sudah sejak memulai kegiatan secara aktif itu mulai tahun lalu. Next. Kenapa Indonesia sangat menarik bagi Klabs untuk bekerja sama secara untuk jangka panjang? Karena Indonesia ini punya potensi energi efisiensi terbesar yang belum dimanfaatkan di Asia Tenggara ini. Next, Mas, please. Saya akan memperlihatkan profilnya. Ini saya yakin tadi ada juga di presentasinya Pak Supri, sekilas sudah kita lihat bahwa fakta mengenai di Indonesia itu kita punya pulau lebih dari 17.000 ya, lalu populasinya luar biasa sangat besar, terpadat dari 4 negara terpadat di Asia Tenggara. Lalu dilihat dari laporan RUPTL PLN, inilah profil dari forecast listrik, produksi listrik di Indonesia, bahwa sebagian besar masih diproyeksikan berasal dari batu bara dan gas. Next. Itu yang membuat Klabs ingin sekali berkontribusi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia bagaimana kita bisa menurunkan emisi CO2 agar bisa menjaga kelestarian bumi ini. Bisa Bapak Ibu lihat dari slide ini, proyeksi penggunaan listrik di Indonesia ternyata 40% itu digunakan oleh sektor rumah tangga. Sebenarnya saya juga waktu ngelihat ini kaget luar biasa. Saya pikir dulu industri itu menggunakan listrik yang sangat banyak karena mesin-mesinnya sangat besar gitu. Tapi ternyata dari studi menunjukkan bahwa household atau rumah tangga itu lumayan signifikan menggunakan listriknya. Dan kalau nanti kita lihat dari NU survey, selain karena banyaknya peralatan yang digunakan di rumah tangga, peralatan listrik, tapi juga karakter karakter pengguna dalam pada waktu membeli peralatan dan juga menggunakan peralatan belum cukup baik mempertimbangkan sisi konservasi energinya. Jadi diproyeksikan dari populasi masyarakat Indonesia pada 1 dekade ke depan akan mencapai 183.000 gigawatt hour ya di tahun 2027. Ini sangat luar biasa kalau EBTKE tidak membuat regulasi tentang scam yang tadi disampaikan oleh Pak Supri. Next. Tadi Pak Supri sudah menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM di bawah EBTKE sudah melakukan upaya-upaya konservasi energi di sektor rumah tangga mulai dari 2009. Ada peraturan pemerintah yang mengeluarkan standar tentang labeling untuk energi efisiensi, dan mulai 2014 sudah disampaikan sama Pak Supri juga, sudah lampu swabalas sudah wajib diadopsi untuk labeling. 2015 dan seterusnya tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Supri. 2018 kami dari Klabs juga 2019 ya kan, Klabs membantu EBTKE melakukan market study untuk, tadi Pak Supri mengatakan 3 jenis peralatan rumah tangga, tapi saya mau merevisi sedikit Pak Supri, kita sudah melakukan 4 ya, rice cooker, kipas angin, lampu, dan kulkas. Ya, kenapa AC split tidak kami lakukan? Karena AC split sudah pernah dilakukan studinya dan itu cukup komprehensif, tinggal diupdate datanya dan tinggal dilihat kepatuhannya saja kalau dari AC split. Lalu kita pada tahun yang bersamaan
kita juga melakukan end-use survey untuk melihat sebenarnya peralatan rumah tangga yang mana yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan market study selanjutnya. Next. Ini market end use survei yang kami lakukan, KLAPS dengan EBTKE. Kami bekerja sama dengan banyak stakeholder, termasuk dengan BPS, Kementerian Perindustrian, dan semua sektor terkait. Kita melakukan survei terhadap 5.443 rumah tangga di 34 provinsi, dari mulai September sampai Desember. Sebelumnya kita banyak diskusi tentang metodologi samplingnya. Jadi metodologi sampling ini harus memberikan keyakinan kepada kita bahwa sampling yang kita lakukan itu sudah bisa merepresentasikan karakter masyarakat Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, dari sebaran penduduk kita juga menetapkan berapa besar, berapa banyak rumah tangga yang kita survei sesuai dengan kepadatan penduduk di tempat masing-masing. Jadi tentu saja di Jawa sangat besar, belum Mas? Di Jawa 60% dan seterusnya bisa kita lihat, dan kami melakukan sampai ke Irian sana. Meskipun waktu itu di Irian karena Maluku ya ada masalah itu yang menghambat kami untuk melanjutkan surveinya dan baru selesai bulan Desember. Next. Ini tadi sudah kita lihat dari presentasinya Pak Supri juga, bahwa ternyata penggunaan listrik untuk penanak nasi di Indonesia itu menjadi pengkonsumsi energi tertinggi dibandingkan dengan kulkas, lampu, TV, kipas angin, AC, setrika, mesin cuci, dispenser, pompa air, dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Kalau dari hasil wawancara dan analisis kami dari secara keseluruhan dari end use survey ini, kita tahu bahwa di Indonesia itu kalau nanak nasi pakai rice cooker, habis matang nasinya kan tidak langsung dicabut ya. Lalu kebiasaan orang Indonesia, maaf ini ada yang nggak di mute. Bapak moderator mungkin bisa mute. Jadi kebiasaan orang Indonesia yang dianggap sepele selama ini tentang penggunaan rice cooker. Mungkin ini juga kita bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Tulus, bagaimana kita nantinya akan melakukan public awareness, bagaimana kita harus transformasi karakter masyarakat terkait dengan ini ya. Jadi mungkin bukan rice cookernya yang boros energi, tetapi karakter masyarakatnya juga yang tidak mencabut rice cooker pada saat mereka pergi keluar rumah. Ya, lalu kebiasaan orang Indonesia yang harus punya nasi hangat selama 24 jam. Karena kebiasaan di kita tidak ada waktu yang tetap untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi anytime harus ada nasi hangat. Itu juga karakter yang mungkin membuat penanak nasi menjadi pengkonsumsi energi yang sangat besar. Dan kami dari kelas sangat ingin membantu pemerintah Indonesia juga sama public awareness, bukan hanya penyusunan skemnya, karena penyusunan skem hanya sebagian kecil dari upaya kita dalam menghemat energi dari rice cooker ini, tapi selanjutnya tentu saja ke karakter penggunanya. Selanjutnya kulkas dan seterusnya. Kalau dilihat dari profilnya, ini nggak usah saya sebut satu-satu ya. Mungkin kulkas banyak penerangan. Saya lebih setuju mungkin kita lihat dari profil selanjutnya aja, Mas Irfan. Next. Ini profil penggunaan masing-masing peralatannya kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat dari pompa air itu yang warnanya tua,
Jadi pompa air banyak dipakai di pagi hari karena orang sudah siap-siap mandi mau pergi kerja. Siang hari masih ada yang menggunakan pompa air mungkin untuk kegiatan rumah tangga, mencuci dan seterusnya. Lalu malam hari ada lagi penggunaan pompa air. Mungkin sebagian ada yang mandi dan mengisi toren ya di malam hari. Tapi dari pompa itu karakternya kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat yang orange itu refrigerator relatif stabil, tidak pernah dimatikan refrigerator. Jadi dia profilnya seperti yang warna orange paling bawah. Yang menarik mungkin rice cooker lagi ya. Rice cooker profilnya yang warna biru ya, warna biru itu dia mengkonsumsi energi mulai dari sebagian besar orang mulai menanak nasi dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Itu kebayang nggak Pak Tulus, masyarakat di Indonesia itu dia sudah membeli rice cooker dengan yang labelnya 4 misalnya atau yang labelnya 3, tapi dia tidak pernah cabut listriknya. Inilah yang akan terjadi. Lalu kalau kita lihat ya abu-abu itu lighting. Lighting itu juga ternyata mengkonsumsi energi yang sangat besar karena faktanya di kita itu level energi untuk lampu masih sangat rendah. Sehingga Pak Supri, Pak Edi, dan kawan-kawan secara intensif selalu berdiskusi dengan semua stakeholder di lighting ini, jangan sampai lampu yang memang kita butuhkan mulai dari, kalau kita lihat di Indonesia lampu dinyalakan mulai dari jam 17 jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Ya, jangan sampai itu membuat masyarakat kita mengkonsumsi energi yang tidak perlu dengan membeli lampu atau kita menyediakan lampu yang tidak hemat energi. Dan kembali lagi karakter di masyarakat di Indonesia juga kita belum terbiasa mematikan lampu yang tidak kita butuhkan. Itu dari lampu karena kalau kita lihat di profil di grafik ini lampu rice cooker dan refrigerator mengkonsumsi energi yang cukup besar, cukup signifikan. TV juga kalau kita lihat TV paling banyak digunakan oleh masyarakat setelah jam 6 sampai malam. Jadi mungkin banyak sinetron. Orang banyak di rumah pada nonton TV. Jadi kalau TV yang biru agak tua, kita lihat jadi dari jam 6 sampai jam 11 sebelum tidur. Itu yang hijau, Bapak Ibu sekalian bisa lihat hijau muda itu AC. AC yang untuk di rumah. Jadi kita bisa melihat AC itu banyak mulai dinyalakan dari jam 7 saat kita pulang dari bekerja, semuanya sudah ada di rumah, sampai jam 6 sudah mulai ya, banyak yang dimatikan. Siang hari masih ada beberapa yang menyalakan AC yang mungkin yang tinggal di rumahnya ada yang tinggal di rumah jadi rumahnya tidak kosong, jadi ada konsumsi AC di siang hari, tetapi dimulai sejak tengah hari sampai sore hari jam 4. Kira-kira itulah profil konsumsi listrik di rumah tangga hasil survei kami di seluruh Indonesia. Next. Jadi 6 peralatan pengguna listrik tertinggi dari hasil survei itu adalah 1 rice cooker, lalu kulkas, lampu, TV, kipas angin, dan AC. Kalau dilihat jumlah AC hanya 4 juta unit, tetapi dia mengkonsumsi energi sangat besar. Rice cooker meskipun kecil, tapi jumlahnya sangat banyak,
hampir setiap rumah mungkin punya rice cooker, bahkan satu rumah bisa punya 3 atau 2 rice cooker. Lalu banyak juga orang yang membeli rice cookernya besar tetapi masak nasinya sedikit karena jumlah orang di rumahnya sedikit, itu juga mempengaruhi konsumsi listrik di rumah tangga. Rice cooker digunakan rata-rata berdasarkan hasil survei, hasil wawancara, rata-rata 6,4 jam per hari. Setidaknya semua orang memasak nasi 1 kali. Tapi ada tren mungkin ini berkurang karena adanya GrabFood, GoFood, dan seterusnya ya. Saya juga udah males bikin nasi di rumah, lebih praktis kalau kita beli saja seperlunya ya. Lalu kulkas digunakan pasti secara terus-menerus dan dimiliki oleh 69% rumah tangga di Indonesia berdasarkan hasil survei itu. Lampu kita melakukan survei bukan hanya di rumah yang middle up, tetapi rumah-rumah di pedesaan yang jauh dari mana-mana, tapi hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata rumah itu mempunyai 5,4 titik lampu yang dinyalakan rata-rata 7,6 jam setiap hari. TV tadi sudah kita lihat ditonton selama 6,7 jam per hari rata-ratanya, dengan populasi 93% dari populasi rumah tangga di Indonesia memiliki TV. Bahkan kalau di kota-kota setiap kamar punya 1 TV sekarang ya, meskipun jarang ditonton. Kipas angin seperti itu dimiliki oleh 64% rumah tangga di Indonesia. Digunakannya 6,4 jam per hari, hanya di waktu-waktu siang saja atau pada saat tidur di tempat-tempat yang relatif panas. AC split digunakan 8 jam dan hanya dimiliki oleh 5% rumah tangga di Indonesia. Next. Kita lihat grafik ini tingkat kepemilikan peralatan berdasarkan pengeluaran. Berdasarkan pengeluaran maksudnya adalah pengeluaran bulanan utama. Jadi masyarakat Indonesia dengan pengeluaran bulanan sekian, 6 juta, 4 juta sampai 6 juta, dia memiliki penanak nasi, kulkas, lampu, televisi, kipas angin, dan seterusnya. Profilnya seperti ini. Jadi dari profil ini terlihat adanya kesenjangan tingkat kepemilikan itu terutama di AC, lalu di dispenser, water dispenser, mesin cuci, sama pompa air. Bapak Ibu bisa lihat untuk AC misalnya, AC itu yang warnanya hijau. Yang warnanya hijau di pengeluaran bulanan yang sampai 4 juta masih terlihat mereka tidak terlalu banyak memiliki AC dan baru meningkat setelah pendapatannya di atas 6 juta. Kira-kira seperti itu yang AC, sehingga yang harus kita perhatikan, yang banyak kita perhatikan mungkin dari profil pada umumnya orang mengkonsumsi energi dari peralatan tersebut seluruh lapisan masyarakat. Next. Kalau kita bicara tentang labeling, tadi Pak Supri sudah menjelaskan bagaimana sistem labeling. Sekarang itu labeling masih 4 bintang, mungkin nanti akan ada yang diubah menjadi 5 bintang ya Pak Supri. Ternyata kalau Bapak Ibu lihat, Maluku dan Papua itu mencapai 11% tingkat kesadaran label energi. Ini juga mungkin yang menarik buat saya diskusi dengan Pak Tulus. Pak Tulus, saya juga dulunya begitu. Kalau misalnya saya mau beli kulkas, saya beli kulkasnya yang pertama adalah modelnya, warnanya, gitu ya. Lalu kalau ada sales yang menjelaskan ke saya, oh ya kalau yang ini hemat energi Bu, kalau yang ini
bintang 4 misalnya. Dulu saya sebelum kenal dengan Pak Edi dan teman-teman di EBTKE, kalau beli kulkas itu saya memilih yang paling sesuai dengan interior rumah saya mungkin ya. Itu kebiasaan ibu-ibu sebenarnya, dan sekarang saya mulai paham dan mulai concern untuk public awareness bagaimana ibu-ibu harus memutuskan membeli peralatan listrik yang lebih bijak, jangan seperti saya dulu. Jadi kalau mereka bilang yang ini hemat energi Bu, saya sering berpikir selama saya masih bisa bayar, nggak apa-apalah. Yang penting ini warnanya sesuai dengan karena warna kesukaan saya misalnya gitu ya. Gitulah yang terjadi kalau masyarakat kita belum paham tentang pentingnya penghematan energi, bukan untuk uang dia aja, bukan untuk saving uang saja, tetapi lebih ke tanggung jawab kita semua dalam menjaga kelestarian bumi. Karena kita juga nggak enak dikasih badai, dikasih banyak wabah, dikasih banyak bencana, ternyata nggak enak ya. Lebih baik mari kita semua bersama-sama bahu-membahu membuka wawasan kepada seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam memilih peralatan rumah tangga yang mengkonsumsi energi, terutama ibu-ibu, karena biasanya jenderalnya yang memilih peralatan rumah tangga itu ibu-ibu. Ya, jadi seperti itu Pak Tulus. Kalimantan udah cukup besar, lumayan. Jadi saya pikir Kalimantan, Maluku, Papua, mereka lebih taat mungkin ya, begitu mereka tahu, oh ini ada labeling, kalau maksudnya begini, ini artinya hemat listrik, dan ini menurut pemerintah bagus. Jadi ketaatan di luar sana cukup menggembirakan. Tapi mari kita bersama-sama meningkatkan ketaatan ini dengan kegiatan-kegiatan public awareness, di mana Clubs juga bisa mendukung kegiatan tersebut. Next. Begitulah yang sudah kami lakukan dengan EBTKE. Hasil NU survei ini akan memberikan gambaran kepada kita semua. Selanjutnya apalagi yang harus kita survei, market study-nya, lalu tingkat scam-nya harus berapa, lalu public awareness-nya bagaimana, dan bagaimana kita mengukur tingkat ketaatan. Di kesempatan kali ini ada Pak Tulus dari YLKI, ada juga teman-teman dari produsen peralatan tersebut. Mari kita mensupport pemerintah dalam mencapai konservasi energi di sektor ini yang ternyata mengkonsumsi energi cukup tinggi. Kami klub siap membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Herlin yang telah memberikan informasi ke kita terkait dengan survei-survei yang diinformasikan. Cukup menarik di sini bahwa ternyata untuk Papua, Kalimantan, dan Maluku, mereka juga sangat concern ya, sangat peduli tentang labeling ya, di mana pembelian peralatan elektronik terkait dengan hemat energi sudah tidak lagi menjadi keputusan membeli yang nomor sekian, tapi malah membeli elektronik yang hemat energi menjadi keputusan utama di kawasan-kawasan tersebut, dan seharusnya itu bisa diikuti oleh Pulau Jawa, Sumatera yang notabene penggunaan energinya yang cukup besar.